Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arunesia. Jumpa lagi bersama saya Udi Judin. Di kesempatan ini saya coba menjelaskan bagaimana gambaran atau teknik membuat apartemen kepiting. Ya, jadi kami di sini mencoba membuat apartemen kepiting dengan tujuan yaitu pengemukan kepiting bakau. Jadi saya mencoba menjelaskan peralatan dan perlengkapan dan gambaran-gambaran dari apartemen kepiting itu sendiri. Jadi kami menggunakan sistem apartemen kepiting dengan menggunakan baskom, ya. Kita menggunakan baskom. Diperkirakan ini tingginya kurang lebih di 17 cm, ya. Tinggi baskomnya ini kurang lebih 17 cm, lebar kurang lebih di 33 cm, kemudian panjangnya ini kurang lebih di 40 cm. Kenapa kami berpikir ukuran baskomnya seperti ini? Karena supaya bisa memuat kepitingnya lebih besar. Nah, seperti itu, ya. Jadi di satu rak ini kami menyiapkan ada 15 bak. Artinya satu bak ini satu ekor kepiting, ya. Nah, ini menggunakan rak bersusun. Jadi di rak kami ini ada tiga susun baskomnya. Jadi panjangnya baskom ini kurang lebih, barisan panjangnya ini kurang ada 5 baskom. Jadi 3 ke bawah memanjang 5, jadi ada 15, ya. Jadi pada teknik ini kami menggunakan teknik sirkulasi atau filterisasi air. Jadi menggunakan ada 4 proses penyaringan air, ya. Jadi pertama air masuk ke bak filter pertama, kemudian menyeberang ke filter kedua, kemudian selanjutnya ke filter ketiga, kemudian ke filter keempat, diisap kembali ke masuk ke baskom ini, seperti itu. Jadi supaya airnya lebih steril dan lebih jernih, seperti itu. Jadi tinggi rak kami ini kurang lebih 1 meter tingginya, kemudian panjangnya dengan 5 baskom ini kurang lebih di 2 meter, ya. Kenapa kami menggunakan ketinggian 4 meter? Supaya lebih mudah dijangkau, mengatur air, memberi makan kepiting, seperti itu. Jadi kapan terlalu tinggi terlalu repot kita, seperti itu. Jadi sebenarnya ini masih bisa bertambah 1 atau 2, tapi untuk uji coba awal ini kami hanya menggunakan ketinggian 1 meter dulu, kemudian panjang di 2 meter dulu. Jadi kami menggunakan ada beberapa pipa, ada pipa pembuangan kotoran yang ada di bawah baskom. Kemudian ini tujuannya adalah membuang sisa-sisa kotoran yang dari kepiting itu sendiri, kemudian masuk ke filter pertama untuk dibersihkan. Setelah bersih, kita masukkan lagi ke pipa pipa outputnya. Jadi air bersihnya akan keluar ke sini, mengalir ke masing-masing baskom. Jadi di tiap baskom ini ada lubang-lubang kecil, ya. Lubang-lubang kecil ini fungsinya tempat keluarnya air. Ini kurang lebih bagaimana ya, sebesar pipet lah. Jadi tidak boleh juga terlalu besar karena nanti tekanan airnya kurang. Kami berharap ini kenapa tidak terlalu besar, supaya setelah airnya meluncur bisa menghasilkan gelembung-gelembung yang menghasilkan oksigen. Nah, seperti itu tujuannya. Kemudian di setiap ujung pipa ini kami tutup dengan penutup pipa supaya airnya bisa tertahan di situ. Nah, seperti itu. Setiap ujung pipa ini kita tutup. Kemudian di pangkal-pangkal awal pipa pangkal-pangkal pokoknya ini pipa kita gunakan kerang supaya kita bisa mengatur air yang masuk ke situ. Nah, dengan tujuan sebaran airnya ini merata ke semua pipa karena kita menggunakan 3 pipa output. Jadi satu baskom ada satu aliran air atau satu air mancurnya, gitu. Jadi pipanya ini kita pasang di tengah, ya. Jadi ke posisi hewannya nanti bisa pas kena di kepalanya atau di tempat di mulutnya lah ini kepiting, seperti itu.
Nah, kemudian sementara ini kurang lebih di 3 hari yang lalu kami sudah memasukkan beberapa apa ya, sudah memasukkan air dengan ketinggian kurang lebih 2 cm ke dalam baskom ini ya, dengan tujuan menghilangkan bau plastik yang ada di baskom, karena takutnya bau plastik ini mengganggu kehidupan mie kepiting. Jadi dalam baskom ini ada air, ada ini batang pisang yang telah kami potong-potong. Kita juga memasukkan daun ketapang supaya menghilangkan bau, dan ada juga beberapa daun pisangnya seperti itu. Harapannya ini dengan beberapa hari ke depan, 1 minggu, bau plastiknya ini sudah aman. Jadi insya Allah 7 hari setelah perendaman air sudah siap diisi bibit kepiting. Nah, seperti itu teman-teman.